Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Karmila dengan NIM 4522135 dari kelas 1B D4 Administrasi Niaga. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pertumbuhan ekonomi. Sebelum masuk ke pembahasan, perlu kita ketahui ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian pertumbuhan ekonomi, yang kedua teori pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan yang keempat yaitu ciri-ciri pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir adalah metode pengukuran pertumbuhan ekonomi. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, apa sih itu? Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama jangka waktu tertentu. Nah, selain itu, pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu pertumbuhan nasional agregat atau pertumbuhan output dalam periode tertentu. Misalnya saja 1 tahun. Dengan kata lain juga pertumbuhan ekonomi itu menunjukkan adanya peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu. Nah, peningkatan ini dapat dilihat dari bertambahnya produksi barang dan berkembangnya sektor jasa. Selanjutnya kita masuk ke teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi ini terbagi menjadi tiga teori. Yang pertama, teori neoklasik. Teori ini dikenal juga sebagai model pertumbuhan ekonomi Slosswen, sebab mulanya diperkenalkan oleh Adam Smith. Yang kedua adalah teori klasik. Teori klasik telah berkembang mulai dari abad ke-18. Pencetusnya adalah tokoh termuka bernama Adam Smith yang menyatakan bahwa perekonomian penduduk dalam suatu negara akan meraih titik tertingginya saat menggunakan sistem liberal yang terdiri dari dua unsur, yaitu pertumbuhan penduduk dan outputnya. Yang ketiga, teori historis. Teori ini dikembangkan oleh sejumlah ahli ekonomi, di antaranya Karl Busser, Werner Sombat, dan Friedrich. Selanjutnya yaitu teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada masa ini sebenarnya memiliki teori yang bermunculan dari para ahli. Namun, pada kita hanya akan membahas teori yang dikemukakan oleh Walt Whitman Rostow. Yang pertama, masyarakat tradisional, di mana biasanya dapat pada tahap ini konsumsinya hanya untuk konsumsi pribadi. Dan yang kedua, prakondisi lepas landas, yang merupakan masa transisi dari masyarakat tradisional ke tahap selanjutnya, di mana pada tahap ini sudah mulai terjadinya perdagangan kecil. Dan yang ketiga, lepas landa. Pada tahap ini sudah muncul metode baru yang lebih modern dan memiliki kepentingan untuk menabung. Dan yang keempat, menuju kedewasaan, di mana masyarakatnya sudah familiar. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor yang sesungguhnya berperan penting dalam mempengaruhi suatu pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam suatu yang berasal dari alam mencakup kesuburan tanah, letak, dan susunannya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga ke sumber lautan. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Sumber daya alam sendiri terbagi lagi menjadi 3 jenis, diantaranya sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari yang kedua yaitu sumber daya manusia.
Sumber daya manusia terbagi atas 4. Yang pertama, motivasi daya manusia. Yang kedua, sesuai pekerjaan dengan kemampuan dan minat sumber daya manusia. Yang ketiga, program pelatihan. Dan yang keempat, evaluasi kinerja sumber daya manusia secara berkala yang bermunculan dari para ahli. Yaitu metode pengukuran pertumbuhan ekonomi terbagi atas 2, yaitu yang pertama, produk domestik bruto atau PDB, menggambarkan pendapatan real nasional yang dihitung dari keseluruhan output suatu jasa dan barang yang diproduksi oleh suatu negara. Selain itu, indikator lainnya adalah pendapatan real per kapita yang menunjukkan pendapatan masyarakat suatu negara. Jika mengalami peningkatan secara keseluruhan dari tahun ke tahun, maka dapat dikatakan sebagai perekonomian di negara tersebut mengalami pertumbuhan positif. Yang kedua yaitu produk nasional bruto atau PNB, sebagai suatu pendapatan yang diterima oleh negara dalam suatu tahun dengan berdasarkan kepada perhitungan pendapatan yang diterima oleh warga negaranya. Artinya, pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri juga dihitung ke dalam gross nasional atau GNP, sedangkan pendapatan warga negara asing yang berada di Indonesia tidak termasuk ke dalam gross nasional produk atau DNP. Dan yang terakhir yaitu ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Menurut Profesor Simon Kuznets yang merupakan seorang ahli ekonomi dan juga yang terakhir, ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Menurut Profesor Simon Kuznets yang merupakan seorang ahli ekonomi dan juga guru besar ilmu ekonomi, ciri-ciri pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadi laju pertumbuhan penduduk serta produk per kapita yang cepat. Yang kedua, meningkatnya produktivitas masyarakat. Yang ketiga, adanya perubahan struktural yang signifikan. Yang keempat, terjadinya urbanisasi dalam suatu negara. Yang kelima, melakukan ekspansi ke negara maju. Dan yang terakhir terjadinya arus barang, modal, dan juga manusia antar bangsa.